Alam tercipta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sebagai manusia, sudah semestinya kita menjaga dan melestarikan alam dengan sebaik mungkin. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan kekayaan alam, salah satunya untuk pengobatan. Sejak tahun 2009 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Herbal Indo Utama telah berkontribusi turut serta dalam pemanfaatan kekayaan alam untuk pengobatan. Herbal Indo Utama berkomitmen terus menjaga kualitas mulai dari bahan baku yang kami budidayakan di kebun herbal kami sendiri hingga siap panen untuk diproduksi menjadi berbagai macam produk herbal yang berkualitas. Mulai dari sediaan produk kapsul, cairan obat dalam, rajangan, serbuk instan, setengah padat, hingga produk cairan obat luar yang diperuntukkan bagi seluruh keluarga masyarakat Indonesia. Produksi Herbal Indo Utama ditunjang dengan sarana yang memadai, dilengkapi dengan mesin-mesin yang modern dan tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Formulasi produk herbal dengan pendekatan farmakologi membuat produk Herbal Indo Utama menjadi pilihan utama kebutuhan herbal keluarga masyarakat Indonesia. Lebih dari 170 produk telah kami hasilkan dan beredar di berbagai wilayah negara Indonesia hingga negara Malaysia. Sebagai bentuk komitmen Herbal Indo Utama kepada masyarakat, kami memastikan produk yang beredar telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan juga sertifikat halal dari MUI. Hingga saat ini, Herbal Indo Utama terus berusaha mengembangkan kualitas dan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat Indonesia akan produk herbal yang bermutu tinggi. Sarana produksi Herbal Indo Utama telah memiliki izin UKOT atau Usaha Kecil Obat Tradisional yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Herbal Indo Utama juga telah memiliki sertifikat CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sehingga kebersihan sanitasi sarana, higienitas pra dan pasca aktivitas, serta dokumentasi dalam setiap kegiatan produksi menjadi hal wajib yang kami utamakan. Herbal Indo Utama berupaya untuk dapat terus bermanfaat bagi masyarakat negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang lebih sehat dari waktu ke waktu. Masyarakat Indonesia yang sehat dimulai dari keluarga yang sehat. Herbal Indo Utama, solusi sehat keluarga Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang atas karunia dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara ngobrol bareng sosok inspiratif di live Zoom Herbal Indo Utama. Hari ini episode ke-114. Alhamdulillah saya selalu ditemani oleh Pak Erik Aritandi. Pak Erik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di episode ngobras ini spesial banget. Saya bersama salah satu sosok inspiratif yang akan kita kupas habis apa aja inspirasinya buat teman-teman semuanya. Beliau adalah Pak Laude Abdul Jumar. Pak Umar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini spesial banget buat saya di Hiu ini bisa bertemu langsung dengan beliau. Ini jauh-jauh dari Kendari ya Pak ya. Iya, Pak. Masya Allah. Mungkin bisa lebih dekat ke mic Pak. Oke, siap. Nah, beliau ini salah satu stokis herbal yang utama yang sudah berbisnis herbal. Gabung di Hiu sudah 15 tahun ya Pak ya. Oh iya benar. Kalau bisnis herbal sendiri sebelum dengan Hiu udah berapa lama itu Pak? Sejak awal emang sejak Hiu ada itu saya udah di situ sejak 3 produk gitu ya. Oh iya, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ini saya mungkin masih SMA mungkin ya. Oke, nah beliau ini ternyata sebenarnya bukan
background apa ya, pendidikan bisnismen itu bukan, tapi beliau itu Eskom ya. Eskom ya. Apa ini? Informatika atau apa ini? Ilmu komputer. Ilmu komputer Iya. di Jogja. Jogja, Masya Universitas Allah. Ahmad Dahlan. Oh ada. Iya. Kampusnya yang Jalan Pramuka? Iya, yang Jalan Pramuka situ. Oh, Belum- Masya Allah. Sekarang kan udah pindah tuh di Di Ringros Selatan ya? Iya. Oh, Masya Allah ya. Ternyata Jogja juga beliau ini. Wah, ini kayaknya seru banget ini, bagaimana kok bisa sarjana komputer ini jadi bisnismen dan luar biasa, ini bisa bertahan sampai 15 tahun. Nah, ini teman-teman yang sudah menyimak bisa nulis nih ya, pertanyaan apa yang mau disampaikan. Mumpung ini narasumbernya spesial banget ini. Kalau biasanya saya sama Pak Erik itu biasanya kan kita tatarannya di sisi teoritis ya. Iya, Kita betul, betul. belajar apa yang kita peroleh, Masya Allah. metrik atau mungkin teori apalah itu kita sampaikan ke teman-teman. Nah, kalau beliau ini Masya Allah. praktisi. Praktisi. Masya Allah ya. Pelaku ya Bang ya? Pelaku Masya Ustaz. Allah, Masya Allah. Ini pertanyaan dari saya yang pertama ini Pak. Masya Allah, Masya Allah. Enggak berat kok Pak. Oke Pak, bisa diceritakan Pak singkat perjalanan bisnis herbal hingga bertahan selama 15 tahun ini, singkatnya seperti apa dulu, mulai seperti apa gitu Pak? Jadi sebenarnya awal perkenalan dengan herbal itu masih kuliah. Masih kuliah. Jadi awalnya kan komputer kan. Saya bikin web tuh. Bikin web, kenalan sama beberapa pabrik herbal, minta bikin ini, bikin ini. Tapi kan cuma satu profil tuh, profil pabrik iya. produsen lah. Produsen pabrik herbal. Ya karena basicnya saya memang bapak saya pedagang Oke. kampung kan, Iya. ada di pasar ke pasar. Oh kenapa saya nggak ikut jualan juga? Masya Allah. Jadi saya bikin toko online tuh waktu itu, pakai PrestaShop namanya. PrestaShop itu apa namanya yang gratisan lah. Oh iya. Belum ada Shopee, belum ada itu, belum masuk ya. Iya betul betul. Itu masih Blogspot, WordPress itu Oke. masih zaman-zaman Iya, itu. iya, iya. Laris hanya di situ beralih tuh dari bikin web, dari animasi macam-macam. Jadi jualan kita. Jadi tersesat di jalan yang benar sih. Iya, lanjut cerita. Lulus, udah balik. Nekat saya. Nekat. Kenapa di Jawa ini potensinya bagus? Udah saya bawa pulang itu ngutang. Enggak, orang lulus kuliah nggak punya uang. Ngutang, bawa pulang. Wah, bapak gimana nih? Udahlah, insya Allah berhasil. Ini saya masuk ke sana itu, tokonya itu udah masuk kampung, saya sampai kesasar kok besar tokonya. Gitu ya, udah saya akan besar juga nih. Masya Allah. Bikin. Iya, iya, Dan iya. pertama kali jualan itu di Muna. Di Pulau Muna. Pulau Muna. Kontrak berapa ya? 6 juta setahun. Wah, saya nggak punya uang. Itu saya bayar cicil setiap bulan. Masya Allah, luar biasa. Iya iya. Itu sampai yang punya kontrakan, waduh kamu jualan beras juga tuh. Jualan beras, pulsa supaya kami bantu beli. Karena dia lihat sepi. Karena sehari itu kadang laku satu. Oh, Laku satu udah senang Pak. Udah apa namanya? Masya Allah. Udah pokoknya bersyukur banget lah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah, konsisten lah. Pokoknya kita herbal aja, herbal. Jualan karena memang logistik juga waktu itu susah. Iya, Harus iya. lewat Surabaya, kirim ke Bobau. Dan jemputnya ke Bobau juga kan. Saya harus tutup toko, jemput barang ke Bobau. Kan nunggu jadwal nih waktu itu. Oh iya, belum punya karyawan ketika itu. Oh iya. Ya ke Bobau pun minjam motor. Masya Allah. Sebentar. Ini mungkin tidak semua orang tahu. Ini memang Muna itu sebelah mananya Indonesia sih, Oh Bang? iya. Mau itu di mana? Oh iya. Kita tahunya di Kendari aja. Muna tuh kalau dibuat di sebelah mana itu, Pak? Muna itu di Sulawesi Tenggara itu nyebrang tuh bagian K itu yang kecil itu lah. Ada kalau dilihat tuh ada lingkaran kecil tuh pulau. Iya, bawah itu ya, Pak. Bawah itu Pulau Muna tuh. Jadi Situ. beda pulau dengan Sulawesi ya.
memang di sana Harus nyebrang pulau-pulau ya, pulau-pulau. nyebrang selat itu, nyebrang Nyebrang laut. laut iya. Oke, jauh juga ternyata ya. Wah, Masya Oh, Allah. iya. Perjuangannya menarik sekali ini kita kupas ini Pak Erik ini. Jadi memang sebelumnya itu ya Pak Omar, punya insting dagang yang luar biasa ya sebelumnya. Iya, bapak saya pedagang. Waktu sementara kuliah saya jualan roti. Oh, Iya. apa namanya ya? Oh iya. Iya, jangan. Di kos-kosan Ah, di toko-toko. kos-kosan, iya. Oke. Iya, dan salah satu produk yang memang saya bawa waktu itu produk hiu yang apa perusahaan murah. Awal-awal. Iya, itu yang saya ingat tuh. Itu produk andalan saya juga waktu itu sejak awal tuh. Oh iya, Masya Allah. Berarti ngikuti banget sejak awal Herban Utama. Iya, Lahir banget. Masya Allah. iya. Makanya kan sebenarnya dari perjalanan itu saya pikir di semua tempat tuh peluang bisnis herbal itu besar Pak. Kita bisa bayangin tuh di tahun 2003 Iya, iya. kata herbal itu masih sangat asing gitu loh di telinga orang. 2003 Masya Allah. Oh iya. 2003 di Pulau Muna. Iya kan? Iya, iya. Di kota-kota yang populasi penduduknya besar Iya. kayak misalnya Jakarta, Jawa lah misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, atau misalnya yang Sulawesi Selatan, atau yang lebih luas, lebih ramai lagi, itu peluangnya besar, Masya yang Allah. besar banget. Peluangnya besar, pemainnya belum banyak ketika itu ya Pak Omar ya? Eh, Atau gimana Pak Omar? ketika itu dan sampai sekarang Pak. Sampai sekarang ya, Masya Allah. Ternyata sampai sekarang Pak Erik Iya, bagaimana? opportunity-nya masih luar biasa terbuka sebetulnya Bang. Kita tahunya di Jawa, apalagi di Bekasi itu padat. Jalan Iya. ya katakan 5 menit jalan ketemu toko herbal. Jalan lagi nggak ada 1 jam ketemu lagi toko herbal. Iya, iya, iya. Oke, Luar oke. biasa. Ini catatan penting ini buat teman-teman ya, apalagi yang pengen ekspansi ya, mungkin bisnisnya diluaskan atau mungkin membuka cabang. Salah satunya bisa ekspansi keluar Jawa tentunya ini. Iya, betul, Dan betul. mungkin nggak hanya Sulawesi ya Pak ya, Kalimantan, Sumatera mungkin juga masih luas mungkin ya. Pak, ya. Mesti seperti itu Pak. Ini jadi tertarik juga. Nah ya gambarannya di tahun 2003 di Pulau Muna itu kata herbal itu apa sih kan gitu. Jadi kalau sekarang mau buka misalnya di satu kabupaten itu mesti orang udah pada kenal Pak. Sekarang udah Peluang besar. pulang. Lagi herbal utama diskon besar. Masya Allah. Potensinya besar banget. Sekarang yang toko berapa Pak Omar? Alhamdulillah berlima. 5 ya. Udah 5. Gimana? Kayaknya update-nya katanya baik. Udah 5 aja ya. Yang udah baru di mana? Di Bogor Lombok ada 2 tuh. satu. Satu di Kendari. Kendari Oh, 2. Kendari ada 2. Di Muna ada 2. ada 2. Masya Allah. Bau 1. Satu. Nah ini masuk ke pertanyaan selanjutnya ini. Ini kan tadi disampaikan harus nyebrang-nyebrang pulau ya kalau mau ke toko yang di Kendari beda pulau, di Muna beda pulau. Nah ini tantangannya apa sih ketika menjalankan bisnis dengan apa namanya tempat yang berjauhan ya, toko-toko yang sering berjauhan ini tantangannya apa ya? Sekarang kan online ya apa namanya, jadi kendala jarak itu tidak begitu masalah untuk apa sih operasional toko. Yang tantangan terbesarnya itu logistik, ekspedisi ya. Iya, misalnya dari barang masuk kan dari Kendari tuh, dari Kendari. Nah, sebelum masuk Kendari, misalnya dari Hiu nih, dari Jawa ini kan dari Magelang ke Surabaya berapa hari sendiri tuh, sehari misalnya. Sehari itu masih ngetem dulu di Iya, betul. Surabaya nunggu jadwal. Iya. Nanti setelah dapat jadwal, ekspedisinya berangkat. Iya. Kadang kita berharap seminggu nyampe, ternyata belum nyampe. Kadang harap nih kok nggak datang gitu. Malah dari tunggu konsumen itu ya pelanggan. Itu masalah terbesarnya itu. Ternyata sampai 2 minggu. Kan kayak kalian dari udah ditunggu di bawah masuk. Masya Allah. Iya, banyak nunggu. Wah, kok kalian belum masuk ya? Baru masuk Kendari, Muna belum masuk, Bogor belum masuk. Kendala terbesarnya di situ. Di logistik ya. Baik apa di daratnya maupun penyeberangannya itu ya, karena harus menunggu jadwal, harus menunggu kapalnya jalan gitu ya.
Apalagi kalau ada cuaca buruk mungkin ada penundaan juga mungkin ya. Penundaan ya, kadang pernah tenggelam kapal juga kan. Iya. Iya, tapi alhamdulillah nggak kena saya. Nah, tapi itu sangat resikonya ya ketika Iya. logistik nyebrang ada kapal tenggelam juga ngeri juga ya. Kita yang di Jawa nggak pernah tahu kayak gini Pak Erik. Taunya lancar-lancar aja gitu. Jadi produk itu sampai ke Kendari ataupun bahkan ke Muna ataupun Bau-Bau itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Luar biasa. Menghantarkan kesehatan dan solusi itu Bang. Iya, benar banget ya. Luar biasa. Luar biasa, ini insight buat kita juga ya Pak Erik. Strategi di selanjutnya biar tahun depan mungkin kalendernya bisa lebih awal datangnya. Berarti memang manajemen ya Pak Umar ya harus pintar-pintar dan harus bagus ya manajemen inventorinya ya Pak Umar ya. Betul. Apalagi komoditi kita kan komoditi herbal ya Pak Umar ya, dalam artian obat. Konon katanya kalau kita ingin sesuatu itu kan bisa ditunda, tapi kalau kita lagi sakit masa ditunda minum obatnya. Iya, belum datang kirimannya. Jangan sampai nanti kemudian gara-gara logistik atau inventorinya nggak bagus, harusnya mau beli produk-produk di kita, kemudian produk obat yang lain Pak Umar ya yang dibeli gara-gara inventornya nggak lengkap itu Pak Umar ya, tantangannya ya Pak Umar ya. Iya, makanya kan alhamdulillah Insya Allah. ya selama 15 tahun kan kita lihat polanya. Oh, Kita punya pola kan, siklus, betul. pola bisnisnya itu ini Oh, Insya Allah. kita bisa perkiraan ini 2 minggu ke depan ini barang Habis. tinggal sekian. Oh iya. Itu malah prediksi. Oh Oke, iya. Iya. Dan di balik kesulitan itu kan ada kemudahan, Pak. Masya Allah. Di balik kesulitan itu ada peluang. Iya. Karena nggak semua orang mau ngambil peluang itu. Jadi sebenarnya peluang lah buat teman-temannya Nah ini di jadi yang apa Silam. namanya yang ada yang tersulit itu peluang. Karena kamu akan jadi pemain besar sendiri di situ. Masya Allah ini bangga. Ini harus share sama teman-teman ini. Iya, karena misalnya digunakan susah. Ya udah kita stop aja di situ. Sebelum habis stok kita kirim. Bahwa stok susah apa untuk ngendaliin hari itu apa ya lamanya perjalanan. Iya Ya kita Stoknya stop. dipindahin. Iya, stop. The power of stock lah ceritanya. Iya Masya Allah. Iya betul. Jadi memang kekuatan tersendiri itu Pak Umar ya. Iya. Inventory ataupun logistik itu karena memang tantangannya di pengiriman tadi Pak Angga ya sampai 2 pekan ya Pak ya. Iya, 2 dua pekan. pekanan Insya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Tapi kalau traffic harian toko ada selalu hilir keluar masuk gitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Ada terus ya? Ada terus alhamdulillah. Oke. Kalau dari 5 toko yang Pak Umar kelola ini antara keadilan dan pengguna langsung, customer langsung banyak yang mana ini Pak? Banyak gecer Pak. Oh, banyak yang Iya, karena gini Pak masalahnya. Masya Allah. Di sana itu atau di seluruh Indonesia ya. Iya. Usaha itu warga kelas 2. Ya kan? Iya. Enggak kayak enggak apa namanya? Kurang Diminati. apa istilahnya kurang diminati. Makanya kan kita buka agen itu susah banget tuh nyari susah sekali cari Mitra. cari mitra. Ini cukup dengan 1.500.000 kamu dapat fasilitas Zoom tiap minggu, dapat fasilitas diskon besar, dapat kalender, dapat fasilitas banyak. Itu susah sekali dapatnya. Karena wah ini 1,5 saya kira-kira bisa kembali enggak ya? Iya, jadi mental ini sepertinya masih kurang. Mental untuk bisnisnya masih kurang. Iya. Kayaknya muncullah ide marketer itu, wah ini saya nggak punya agen nih, teman-teman di jauh udah pada punya agen. Nah ini menarik ini Pak Umar bilang seperti itu buat teman-teman mungkin yang mau terjun ke bisnis ya Bang ya, bisnis apapun ya, terlebih herbal dan herbal utama mungkin untuk nguatin mental nih kayak apa Pak Umar? Tadi kan Antum tadi bilang tuh nggak semua orang berani Pak. Sebenarnya kalau buah manisnya tuh semua orang mau ya Pak. Nggak sama Iya. Cuma kita teman-teman mahasiswa juga yang kesini itu kan kita pada teman-teman mahasiswa kesini Pak Umar punya program planner Pak Umar. Dari Kendari juga ada, dari Palu juga ada. Nah ini ketika ditanya siapa nih yang mau jadi entrepreneur gitu kan Pak Umar, itu
mungkin 20-30% doang Bang. Cari aman tadi. Nah ini mungkin Pak Omar bisa share ya Bang ya. Iya. Apa nih band mentalnya bisa tatak untuk berbisnis atau berdagang atau berwirausaha itu kayak apa nih Pak Omar? Dulu masih mahasiswa sudah. Iya, Masya Allah kan. Maksud saya itu bukan ketika umur sekian tapi sudah muda gitu loh. Itu apa itu Pak Omar? Gimana itu caranya? Mana please itu tuh ada website harus dulu bikin mentalnya. Pertama ya mungkin dari dirinya sendiri itu harus udah saya saya pengen jadi pengusaha. Terus jangan lihat pengusaha di wilayahmu, mungkin kadang di wilayah situ misalnya di desamu, tapi lihat secara global. Ternyata yang ngendalin, bahkan salah satu yang ngendalin di pelaku sejarah itu ya orang-orang pebisnis kan dia. Jadi kita lihat itu adalah walaupun kita tidak mencari itu, setidaknya lah gandungan cerita lu setinggi langit telepon jari yang di atas tiang listrik. Bisa bikin bicara yang benar tadi Pak Omar. Masya Allah, menarik nih Pak. Ternyata pelaku sejarah itu semua itu pengusaha. Masya Allah. Banyak pengusaha dia. Masya Allah. Masya Allah. Pengusaha banyak nolong orang. Ya mungkin kalau saya kerja paling anak istri saya. Kalau itu yang bisa banyak anak istrinya orang. Masya Allah. Iya itu. Terus cari komunitas yang bagus, teman yang bagus, mitra yang bagus lah. Dan salah satu mitra yang bagus itu Herbal Indo Utama. Dari dulu sampai sekarang itu, mungkin saya sampai nggak enak sama Herbal Indo Utama. Ini komsennya kecil, tapi dilayani terus. Nah itu yang luar biasa tuh. Jadi cari mitra yang benar, cari mitra yang bagus. Ini sejak 15 tahun ini pernah nih kayaknya ditagih nih tanya sama Herbal Indo Utama ini. Itu kan luar biasa tuh. Iya nggak pernah bos. Atau itu bentuk tagihannya dikirimin apa ya? Tapi alhamdulillah nggak pernah tagih, cuma dikirim tas ya. Itu mitra yang bagus itu penting dia. Masya Allah. Jadi misalnya ketika ada yang kunjungan ke sini mau istilahnya mau mengambil peluang itu bagus sekali Bang, sangat bagus karena dengan diskon yang besar misalnya langsung jadi ke agen dan dapat 45%. Itu untuk dapat UMR insya Allah bisa dapat. Ini kita rajin posting, rajin ngiklan, dan tidak usah malu. Misalnya saya pekerjaan Ibnu Baria, kita saya nggak malu nih kayak gitu. Masya Allah ya. Saya cuma satu loh. Masya Allah. Ini kan sekarang saya ke pasar kemana itu, siapa sih saling apa herbalnya ini ya? Itu hanya herbal tuh. Ya Allah, percaya diri harus semua. Iya, percaya diri. Jangan, kamu bisa apa? Tahu sembunyi dia. Kalau saya jualan herbal Ibnu Baria, makanya kita sering menyetak baju Ibnu Baria tim supaya dikenal bahwa kita penjual herbal. Brandnya di mana tadi Kendari, kemudian di Muna dan Bau-Bau, brandnya sama ya Pak ya? Tokonya namanya Ibnu Baria. Iya. Nah teman-teman yang di daerah Sulawesi ya Pak ya, teman-teman yang pas di daerah situ bisa ketemu langsung ke Pak Omar. Kalau Pak Omar tinggal di mana Pak Omar? Tinggal di mana? Di Muna. Oh di Muna. Nah, Pak Omar di Muna mungkin nanti di Kendari atau di Babuya sebulan sekali atau sebulan sekali. Nah bisa nanti ketemu Pak Omar untuk dapat sharing-sharing luar biasa terkait bisnis dan inspirasi ya Bang. Iya, bisa pernah juga kalau mau butuh barang. Ya itu kalau Magelang Bang ya, kalau Magelang bisa join langsung ke sana. Lama kalau dikirim Magelang Pak Erik. Nah, kalau udah di Kendari sudah di mana cepat nanti kirimnya ke Sulawesi sana Pak Erik. Iya, Masya Allah, ini ada yang menarik Bang. Saya ambil tadi beliau jawab salah satu hal yang menarik tentang puzzle yang beliau sampaikan tadi untuk jadi berada dari wirausaha dan berhasil itu cari mitra yang tepat dan benar. Nah ini ada pertanyaan berikutnya Pak, penasaran saya. Kan bisnis beliau kan nggak setahun 2 tahun ya Pak, yang udah lama bahkan sejak mahasiswa. Kemudian yang kedua
beliau juga bisnisnya meskipun herbal mungkin namanya nggak hanya dari herbal utama ya Pak Omar ya, banyak beliau juga bisnis yang lainnya gitu loh, juga bisnis kurma ya Pak Omar ya. Iya. Teman-teman habis ini Ramadan yang butuh kurma bisa kontak beliau juga Pak. Ya Pak Omar ya, siap ya Pak Omar ya. Siap, insya Siap. Allah. Bisa nanti bisa di-share nomornya Mas Nurro. Boleh ya Pak Omar ya? Boleh di sini nanti bisa di-share kalau teman mau save kontaknya beliau. Itu ada satu pertanyaan yang mau kita di sini Pak Angga tentang tadi mental mindset dan modal untuk berani untuk bisnis tentang mitra yang tepat. Nah, pengalaman Pak Omar selama 15 tahun pernah nggak nemuin mitra-mitra yang kotor syafa nggak tambah untung atau tambah pusing? Pernah nggak Pak nemuin mitra yang kurang tepat atau kurang pas sehingga nggak tambah untung, nggak tambah bagus, bisnisnya tambah bikin problem yang luar biasa? Ada ya pengalaman seperti itu Bang? Ada, mesti. Mesti ya? Mesti ya? Itu kalau nggak mentalnya nggak kuat ya. Itu ya, mesti ya? Pasti itu ya? Pasti, karena kan Oh iya. petinju itu kan dia di samping kamu mukul, mesti resikonya kena pukul. Jangan harap pukul orang aja, kamu mesti kena pukul juga kan gitu. Teori atlet petinju ya gitu. Kalau nggak siap kena pukul ya jangan jadi petinju. Gitu ya. Kalau nggak siap kena pukul jangan jadi petinju kan. Iya, kalau nggak siap cedera jangan jadi atlet. Udah kamu di rumah aja. Itu resiko, ada resiko yang memang itu. Tapi semacam atlet biar nggak cedera kan dia punya persiapan, saya harus pemanasan, harus jalan sini. Seperti itu. Berarti di sisi Pak Umar memang ada memang ada parameter atau ada screening lah istilahnya ketika menentukan si A jadi mitra, si B jangan, si C jadi mitra, si ini jangan. Itu atau sudah punya screening, nggak asal bermitra ya Pak gitu ya? Iya betul. Yang pertama ya kan sekarang media sosial terbuka ya. Terbuka. Iya terbuka. Iya benar. Kalau kita lihat ya. portfolionya kayak Herbal Utama itu kan bisa dibilang one stop shop lah untuk semua herbal. Masya Allah. Dan saya gitu yang menginspirasi saya Pak. Iya. Kan sekarang coba tanya produk apa yang penyakit apa yang tidak ada solusinya di Herbal Utama? Ada ya. Masya ada Allah. semua. Nah saya ngembangin tuh jadi one stop shopnya itu kan kalau dari sisi Herbal Utama kan dari produsennya. Iya betul. Oh yang sakit ini saya ngadain. Ya, dari sisi bisnis wah konsumen butuh ini, udah saya wajib adain tuh, adain. Oh iya. Berarti memang satu parameter itu harus komplit ya Pak Umar ya, toko itu. Iya. Masya Allah. Wah ini dia ini. Kan tadi disampaikan juga sama Pak Umar nih bahwasanya lebih banyak pengecernya yang beli nih. Iya. Entah sakit apalah gitu, tapi pada berdatangan. Nah ini bagaimana cara menjaga kepercayaan mereka ini? Kan tentunya toko masih kecil, toko masih sepi gitu ya datang baru 1, 2 ya. Sampai sekarang toko 5 kan otomatis betul. Apa ya? Dipercaya ya toko itu ya. Nah ini apa tips yang membuat toko yang dikelola Pak Umar ini bisa dipercaya, ini apa aja nih Pak? Pertama edukasi ke konsumen bahwa produk kita ini sudah itu berawal dari mitra yang benar tadi, mitra yang bagus tadi. Iya. Kami ini langsung dari pabrik loh. Ini pabriknya sering dikunjungin BPOM, ada inspeksi BPOM rutin tuh. Dan produk kami semuanya BPOM. Jadi BPOM ini sebagai ibaratnya jaminan lah bahwa produk ini bagus. Yang kedua, ya kita tahu keluhan pelanggannya seperti apa sehingga kita bisa kasih solusi yang tepat. Dan yang paling bagus sih perpaduan herbal ya kayak dokter itu misalnya. Ini 3 kali sehari kan biasa kalau pelanggan dokter itu ada berapa bungkusan tuh. Sama, kita kasih produk perpaduan dan itu reaksinya lebih cepat. Konsumen jadi lebih percaya juga. Alhamdulillah ya kayak gitu. Memang sejak awal tuh perpaduan herbal tuh yang kita pakai. Iya, berarti yang apa namanya? Tipsnya mungkin menjalin kedekatan tadi Pak ya. Iya. Nggak hanya sekedar jual beli kemudian udah putus, tapi ada edukasi, jalan kedekatan. Sehingga
hubungannya terus menerus gitu ya Pak Umar ya. Iya. 15 tahun Pak. Masya 15 Allah. tahun. Itu kan sudah dipercaya ya oleh warga sekitar sana. Iya, makanya moto kita Pak, ingat herbal, ingat Ibnu Baria Pak. Oh, ini luar ya, Masya Allah. Dan ini kalau udah nancep di masyarakat ini ya udah kemana lagi itu dari ya. Iya, dan alhamdulillahnya masalah logistik tadi kita udah bisa ngirim loh ke Makassar itu. Jadi yang daerah Makassar bisa ngirim ke kita. Sulawesi Selatan. Dan logistik ke sana tuh lancar juga ke Makassar. Daerah Sulawesi Selatan itu bisa kita ngirim ke sana. Karena kan pilihan logistik itu bukan asal cepat, murah. Betul ya, nomor ya, berat juga nanti. Kos ya, Kalau dari sisi konsumen yang penting cepat. Kalau dari sisi pebisnis Mulai. gimana yang biaya. Betul. Iya, soalnya kalau pilihan cepat tuh biasanya mahal biasanya. Masya Allah, luar biasa. Inspirasi sekali ini Pak Umar Inspirasi. Jadi Pak, kan tokonya ada 5 tadi disebutkan. Itu manage timnya gimana sih Pak? Antum bisa percaya si A itu pegang toko ini, si B pegang toko ini, gimana ya Pak? Memanage timnya ini. Ada berapa tim Pak Umar? Ya kurang lebih 20 lah. 20, lumayan Pak. Ini bukan PR sepele, tadi 20 orang ini baik dan masing-masing orang punya karakter. Nah, gimana ini tipsnya ini? Nah, ini tipsnya saya nggak bisa jawab Pak. Karena ini di luar rumah aja udah. Kayaknya nggak bisa urusan ya. Kalau saya berusaha, tapi itu mungkin out of the box, apa namanya? Iya, di luar konteksnya, luar kebiasaan. Jadi kalau yang lain itu kan ngerekrut, buka perekrutan tuh, jabatan ini. Ini kita nggak buka perekrutan Pak. Jadi ya ibarat apa istilahnya? Kita yakin aja ini seperti jodoh lah. Masya Allah. Benar. Orang baik butuh orang baik. Iya, Makanya Masya Allah. Iya, betul. tim saya yakin pasti orang baik semuanya. Makanya kamu jadi pimpin Kendari, kamu pimpin bawa ini. Masya Allah. Iya, jadi itu saja. Jadi memang memberikan trust kepercayaan kepada tim Pak. Iya. Mendelegasikan ke tim. Enggak harus cari ini lowongan, mau dicari kepala toko harus sarjana, harus ini enggak harus ya Pak ya. Iya. Tapi ketemunya tuh kayak ketemu jodoh kayak ini. Istrinya dapet ini. Ini Masya Allah ini banget, menarik banget. Beliau nggak kemudian cari yang mulu-mulu dan macam-macam Pak. Dan kemudian beliau ada hal yang kemudian di pengusaha yang lain Pak, itu tidak ada yang belum berani untuk delegasi kan, karena memang salah satu puzzle sampai bisa punya 5 toko ini kan didelegasi. Iya. Nggak kerja sendirian. Iya. Nah beliau Masya Allah berani mendelegasikan ke tim, dikasih kepercayaan. Ada kita ketemu beberapa teman-teman yang sampai hari ini juga masih Mamanya seru banget. Iya, masih sendirian. Order ya jaga, yang melayani konsumen ini masih lebih semua. Nah, ini mungkin bisa kasih tips ya Pak Mik. Kok bisa berani kemudian kasih kepercayaan bahkan tidak muluk-muluk gitu loh. Itu apa itu Pak? Nanti biar inspirasi yang lain coba enggak? Biar yang sudah terbuka mindsetnya akhirnya berani buka juga. Iya, karena beberapa teman tuh saya juga kira kita bangga ya. Bukan nggak ada uang, bukan nggak ada kemampuan, bukan nggak pengalaman, tapi kenapa kok gitu-gitu aja gitu loh. Ini apa tipsnya Pak Umar untuk berani mendelegasikan bahkan tidak pada spek yang tinggi-tinggi ya Bang ya? Iya, Pak Umar teman yang termasuk banyak loh Pak. Wah iya, saya kira ini paling Masya Allah. Iya, yang jadi di Jakarta ada beberapa. Nah, kemudian banyak ini aja. Hanya Pak, Masya Allah. 5 tuh banyak loh Pak. Udah nanti awas jaga. Iya, apa itu Pak tipsnya Pak Umar? Ya teman-teman juga dapat inspirasi. Tipsnya itu ini kalau saya kan berbasis konsumen Pak. Berbasis konsumen. Oh iya, end user langsung ya Pak. Iya, berbasis konsumen. Jadi karena kita susah cari keagenan kan, kalau ada
Iya. Kita kan loyal Pak. Iya, betul, sama, betul. sama supplier ataupun sama agen. Iya, iya. Misalnya kayak model misalnya dari Kolaka, ada agen ya kita, Iya. dia punya barang kita Partner ada di ya. situ. Mhm. Cuman kan pada kenyataannya susah kita dapat. Akhirnya solusinya kita buka tokonya aja di situ. Oh iya, iya. Tokonya kita dekatin konsumen tuh, Oh, iya. mendekati konsumen Iya. awalnya. Terus adapun perekrutan tim, nah itu yang mau kita pelajari tuh kesini. Iya, Mungkin mungkin lagi itu bukan Pak mempelajari, tapi Pak sharing nanti. kalau untuk misalnya teman-teman stokis yang pengen buka, Distributor. kita cari aja, kita cari aja tim di situ, kasih kepercayaan, urus tokonya. Insyaallah bisa. Sama pastikan punya pembukuan yang bagus. Nah ini kayaknya kuncinya di sini ya Pak Erik. Saya kan pernah nih Pak Angga ke tempat beliau Pak suka ya Pak Angga Iya. Pak Umar dan berinteraksi dengan bawa timnya Pak Umar. Saya lihat ya sebagaimana manusia biasa ya Pak Umar. Dalam artian itu banyak hal tantangan yang dihadapi, problemnya bukan kemudian nggak ada. Kadang salah gini ya Pak Umar ya, kadang miskomunikasi, kadang gitu gini. Tapi yang saya garis bawahi ini beliau mau mendelegasikan gitu loh Pak, mendelegasikan, dan itu create untuk kemajuan bisnisnya. Kalau kita diskusi sama beliau ini Pak Umar, padahal value mendelegasikan tuh kemungkinannya ada 3 ya Pak ya, lu bilang itu ada 3. Udah lupa saya. Show 3, tapi kenapa kok kemudian ini yang lagi-lagi mungkin mental ya Pak Umar, pemberani kan mental Pak ya. Nah, iya. Mungkin sudah tahu ilmunya, sudah tahu mindsetnya, mental, tapi kemudian itu tidak semua orang berani tadi, resiko tadi Pak Umar. Kalau beliau ngomong Pak Umar, kalau sebetulnya Pak Erik, kalau kemudian kita punya tim, kemudian dipasarkan tim itu, kemungkinannya itu ada 3 Pak Erik. Dan yang 2 ini bagus, cuma 1 tok ini resikonya cuma sepertiga doang gitu loh. Beliau ngomong Pak Umar, kemungkinan yang pertama dia bisa mengerjakan sama persis dengan kita kalau kita kerjakan. Kemungkinan yang kedua, tim bisa melakukan kerja lebih baik daripada kita. Nah, yang dikhawatirkan kemungkinan tinggi ya Pak. Dia kerja di bawah ekspektasi kita gitu. Nah, itu kan yang kemudian dikasih pelatihan, dikasih apa ya Pak, dikasih apa, dan kemungkinan lebih besar untuk berhasil ya Pak ya. Gimana nih ya? Mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan Pak ya. Nah, ini angin apa yang Kita ada yang jualan berani saya mau beli. kamu tahu Pak Angga? Coba ya. Saya tahu Pak Angga. Gimana Pak? Jadi ada anekdot Pak Angga. Oke, nekatnya. Konon katanya gini Pak Angga, semua produk itu dibikin di Cina. Nah, aku branding itu dibikin di sana Pak Angga. Di mana Pak Angga? Palestina. Gasa. Keluaran gasa Pak Angga. Itu bener Pak Angga. Bahkan dia bisnis ya, dia pengusaha Pak Angga. Tapi masih masih single victim. Apa itu Bang? Atau kasih satu aja tipsnya buat teman-teman yang lagi apa ya Bang ya? Iya nggak? Apa Bang? Iya. Kalau saya merekrut tim itu boleh salah. Tim itu bisa. Boleh salah, bukan nggak boleh salah. Boleh ya. Tapi jangan salah terus. Udah apa ini Bang? Boleh salah, boleh salah terus. Iya, kalau hari ini salah, ya udah berarti ini produktif. Nggak boleh. Iya, boleh salah, nggak apa-apa. Dan di tim itu sumber kebenaran bukan cuma saya. Iya, Masya Allah. Jadi dalam rapat ya bolehlah kita adu argumen. Wah nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Ya sudah, gimana yang bagus kita cari solusinya. Masya Allah. Karena mereka lebih paham lah Di lapangan. lapangannya. Dan intinya boleh salah, tapi jangan salah terus. Keren di sini. Boleh salah tapi jangan salah. Mungkin gini Bang, bahasanya yuk. Kamu masuk yuk, nggak apa-apa no. Kalau nggak apa-apa dong, nggak tahu nggak apa-apa. Tapi mau ya sudah 3 tahun 5 tahun tinggi tersebut, harus menumpuk gitu Bang ya. Harus belajar. Jadi belajar itu nggak hanya kemudian ketika sekolah ya Bang ya, tapi bagaimana kemudian ketika kita masuk dunia kerja, kompetensi yang kita belum miliki kita harus
kejar gitu ya Pak. Iya. Masya Allah. Menarik ini Pak. Jangan nggak bisa terus, Masya Allah. Jangan salah terus ya Pak. Ya harus berkembang. Jadi apa yang diajarin untuk mental grow harus Iya, betul. jangan Cara dulu kamu. harus meningkat terus tuh. Jangan yang dulunya Masya Allah. Alhamdulillah. saya nggak bisa Shopee, nggak bisa jualan di marketplace. Yes, betul. Masya Allah. Tidak bisa, tapi itu kan hal yang bisa dipelajari. Betul. Kalau Masya Allah. sejak awal bilang kita bilang tidak bisa, sudah otak tuh berhenti untuk berkreasi dia. Iya, Masya Allah. Tapi kalau bilang bisa, udah gimana caranya? Saya belajar, cari mentor, cari teman, Yes, Masya cari Allah. tim. Masya Allah. Masya Allah, ini menarik nih Pak. Masya Allah. Di definisi mau sama mampu. Nah, ini Kalau- dia. Kalau nggak mau tuh udah berat ya Pak. Tapi kalau kemudian dia nggak mampu, ada kemungkinan untuk diajarin Iya, untuk jadi mampu. belajar, training. Masya Allah. Bagus. Inspirasi. Teman-teman harus catat ini. Tanya dulu tuh teman-teman Pak Angga. Oh iya, kalau teman-teman ada yang mau Bisa. tanya, boleh Ini spesial, jangan iya. kita boleh selesai. ditulis di kolom komentar atau ngomong langsung juga boleh. Ini sapa dulu tuh. Ini kita sapa dulu, udah ada berapa orang? Masya Allah. Kita coba. Ada dari Asal Group, ada Ibu Lia Aris Tina dari Etalase Muslim, dari Hijaz ini kayaknya, kemudian dari Saiti Nugroho, Pak Wahyudi, Masya Allah. Pak Hendra Abu Habib, ini rutin ini Pak Hendra ini. Berkah MC, nah ini Berkah MC, Alijaz Depok, Alijaz Lari, Mang Ucup, Pak Bunyamin ini, Pak Bunyamin tanya Pak Bun. Dia Abu Abdillah, Mas Abdul, Pak Arif, Pak Samsudin, Pak Sabto, Mas Irul. Ini banyak yang dari Hijaz sama dari Kalau boleh Pak Omar, mungkin sambil nunggu teman-teman yang mau tanya, komposisi timnya gimana Pak Omar? Apakah generasi milenial atau Gen Z atau baby boomer atau gimana Pak Omar komposisinya? 20 hari Pak ya? 20-an ya? Timnya ya? Iya. Ya kurang lebih lah. Komposisinya gimana Pak Omar? Timnya? Atau kayak apa? Yang kita cari ya generasi Gen Z lah. Kalau sebelumnya Yang sudah bersama itu? Ada. seusia, tapi Hmm. sekarang perekrutan itu saya minta mereka, ya karena kita di bawah manajemen ya, Iya, betul. udah tolong kamu cari temanmu yang betul. atau rekrut Masya Allah. ya, tapi yang muda, karena yang muda lebih bersemangat. Yang muda Hmm, yang yang muda. muda. Insya Allah. Kadang kalau yang lebih tua juga kita ada rasa nggak enak, tolong angkat itu. Kan walaupun dalam bisnis sebenarnya dia secara hierarki kepala toko, tapi kalau lebih tua daripada yang jantan ada rasa tidak enak juga. Iya, Suruh bisa suruh angkat ini, suruh angkat itu lagi. Masya Allah, tantangan Jadi ya beda. muda, Ya, Masya Allah. tapi yang muda ya Belum tentu juga ya. Iya, Masya yang Allah. muda. Karena yang muda kan masih panas tuh, masih pengen ngecap, pengen main, pengen itu. Iya. Misalnya di situ. Ya, tantangannya beda lagi Pak Omar ya. Masya Allah, iya. Benar ini Bang. Ada yang datanya Bang? Belum? Oh belum ada, mungkin saya dulu aja. Boleh. Silakan Bang. Pak Umar itu kan Eskom ya, ini masih dipakai enggak Pak? Misal untuk membuat aplikasi buat penipuan atau mungkin buat program website atau apa, masih dipakai enggak? Oh, Masih masih dipakai. apa ini aplikasinya Pak? Di bisnis ya. Nggak pakai aplikasi. Bukan aplikasi khusus. Maksudnya. Bisnis. Pembukanya saya sendiri. Saya bikin sendiri. Pakai Excel aja yang sederhana. Oke. Tapi masih belum otomatis lah. Masih semi manual mungkin. Gabungan antara Untuk internal sendiri. yang input data sama dari situ ya kelihatan muncul laporan-laporan. Itu bisa. Dari situ kita bisa prediksi tuh, ini saatnya di order ini. Iya. Prediksinya enggak hanya berangan-angan ya, tapi prediksinya dari data yang sudah Data. masuk. Iya. Oke. Ini masih dipakai sudah kan nilai Eskomnya di Oke, makanya kan pakai data.
Terus mungkin buat teman-teman yang akhir-akhir ini dapat expire, expire-nya kok satu dus besar ya, kok nilainya 50 juta atau 10 juta. Ya udahlah, tidak usah. Kalau pakai data, kita tidak akan terlalu down gitu loh, lihat 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 expired seperti itu. Karena sudah sepanjang tahun ya kamu sudah untung lah. Sepanjang 2 tahun ya kamu untung. Sepanjang 2 tahun kamu sudah untung. Jadi ya kalau di akhir tahun atau expired ya sudah risiko. Masya Allah. Terima. Tapi yuk, Masya Allah, ada program apa? Referensi product. Jadi kalau di Herbal Utama investasinya insya Allah tidak terlalu horor ya Pak Umar. Masya Allah, dibantu, Masya Allah. Tapi kemarin juga nggak terlalu banyak kan Pak yang di refresh atau lumayan? Alhamdulillah tidak. Kan kita belajar Vivo Pak. Vivo, iya. Akhirnya ngajarin kayaknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jalan ya banyak. Jalan. Alhamdulillah. Masya Allah. Belajar Vivo. Jadi barang masuk itu yang cuma kadang masalahnya itu yang masuk itu barangnya udah dekat expire, jadi yang kadang terlewat. Tapi kalau dari you fresh terus lah. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Ada pertanyaan masuk ini Pak. Iya. Terkait membangun tim untuk yang kemampuan finansialnya masih kembang kempis, bagaimana triknya untuk menutup beban biaya dan pengadaan tim? Wah, jadi ini tim ini ada gajinya kan dia. Ini kalau finansial kita masih kembang kempis gimana ini triknya ini? Pertama, kembang kempis itu harus lihat sesuai dengan data atau tidak kan. Kembang kempis itu dilihat cuma dirasa-rasa aja kan, beda faktanya. Kalau cuma perasaan itu lebih sakit Pak. Tapi kalau data kita kadang kita udah ngerasa nggak enak, tapi kok saya masih aman ya gitu. Tapi misalnya kondisinya anggap kembang kempis, tim itu bisa dengan rekrut tim yang apa istilahnya, kalau yang first kedua yang luar, yang perusahaan-perusahaan besar itu ada istilah outsourcing. Oh iya, betul. Tim, jadi bukan tim kita, tapi tim luar yang lepas ketemu kita lepas. Lepas. Dia dibayar sesuai dengan gajinya. Iya. Masya Allah, betul. Yang kembang kempis kayak gitu, jadi Masya Allah. itu sudah pasti bisa dibayar karena Iya. dia dibayar sesuai dengan kontribusinya kan gitu. Iya betul, Masya Allah. Kalau dibayar mau langsung rekrut tim 10 orang UMR udah KO kan kalau ngerekrut tim kayak gitu asal ngerekrut. Tapi kalau ngerekrut sesuai dengan apa istilahnya outsourcing tadi, udah kalau kamu bisa jual ini satu produk, saya kasih 20%. Masya Allah. Kan cuma dibayar segitu. Dia tidak, kita sebulan tidak punya kewajiban untuk bayar UMR. Iya. Makin banyak kamu jual, otomatis iya. Misalnya dia jual 50 juta. 50 juta dari 20% dari 50 juta 10 juta. Banyak sekali yang saya mau kasih ke dia. Iya, tapi kan kamu udah untung juga. Ini mulai ingin pandang. Terkadang teman-teman itu tadi apa nih bahasa Indonesia ya Bang ya? Eman dulu Pak. Iya. Kontribusinya udah gede. Tadi ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman banget tentang sesuatu yang kemudian jangan, bahasanya Pak Umar kan tadi apa tuh? Bahasa kita kan jangan cuma asumsi doang, padahal itu bukan fakta. Iya. Ternyata ketika produk expired bingung, padahal sudah untung 2 tahun. Pasti kemarin lagi. Iya, karyawan tadi udah bisa jualan sampai 50 juta. Iya, kasih kan ya. Dikasih kayaknya emak gitu kan. Padahal kamu udah untung gitu loh. Untung kayak ini lagi mental ya, berani juga. Itu gimana tuh? Kita butuh ditanamkan detik. Nggak semua orang punya loh banget kayak Umar ini apa yang gitu ya. Iya. Misalnya itu gimana Pak Umar itu Pak Umar? Tadi kan kalau di Ibnu Baria itu kan kita nyebar manfaat gitu, nyebar ini. Kita nggak sukses sendiri gitu Pak Umar ya. Itu senang Pak. Ada marketer. Alhamdulillah Pak, ini saya dapat rumah dari marketer. Ada Pak. Masya Allah, mantap juga. Alhamdulillah bisa beli HP baru. Makanya kan sering saya posting itu cara cerdas punya tabungan tuh dengan jadi marketer. Jadi teman-teman yang
lain merekrut tim ya pakai sistem itu, sistem marketer bisa, karena dia kompensasinya dibayar sesuai dengan kontribusinya itu. Dan kita berani kasih fee, kita klaim fee tertinggi di Indonesia Raya itu Ibnu Baria. Masya Allah. Sampai afiliasinya di Shopee Ibnu Baria kan lebih besar afiliasi Ibnu Baria daripada Hiu. Langsung cek ke TKP nanti. Jadi afiliator yang mau gabung boleh tuh. Wah, Cari Ibnu Baria. Baria. Nomornya mau bisa. Ada nomornya banget. Masih banget. Ya coba di set nanti, Masya Allah, Iya. langsung sih. Nah, jadi- Ada CTI-nya langsung nanti nomornya Pak Umar nanti di situ. Iya, cari aja Ibnu Baria. Jadi Ya, belum ada ya. Kita memang modal berbagi gitu. Iya, Kita iya. berbagi. Sukses bareng lah Pak Umar ya. Sukses bareng. Masya Allah, iya. Jadi nggak, bahasanya orang Jawa itu namanya nggak kemaru Pak Umar. Jadi memang, tapi serius loh Pak Umar, tidak semua itu punya itu. Punya sebetulnya kan logikanya seperti itu. Ketika kita kemudian lihat produk SPA tadi, oh ya sudah 2 tahun itu sudah untuk, kemudian tadi ada karyawan yang lepas tadi atau marketer tadi, kok banyak ya, kan kelihatannya kok banyak loh, padahal juga itu juga untung banyak loh Pak ya contohnya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Itu mindset berbagi loh. Iya. Gimana Pak Umar itu? Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ada beberapa teman yang bilang, "Bro, Gimana? kamu gimana sih untungnya ini? Udah fee marketer 20%, udah free ongkir, wah ini kan agak gila tuh." Iya. Tapi nyatanya untung juga sih. Yang tadi pakai data. Kalau pakai data jadi kita tidak meraba-raba gitu loh. Nah ini Pak Umar. Ngomong tentang data ini ada pertanyaan menarik buat Pak Umar. Oke. Nah ini pakai data ini Pak. Iya. Tentunya kan memang ketika kemudian lepas atau kemudian marketer tadi keuntungan bisa beli rumah Pak Umar, bikin rumah dan semuanya, itu kan saya yakin Pak Umar memastikan memang profitable Iya. dan tebal ya Pak. Nah itu yang paling tebal tuh bisnisnya herbal yang dengan utama atau yang lain sehingga bisa berbagi. Kalau profitnya tipis kan gimana mau dibagi, profit saya aja sudah tipis gitu kan. Kan gitu Pak Umar, logikanya sederhana itu loh. Gimana mau ngasih komisi, mau keuntungan saya untuk produk ini aja udah tipis. Itu kayak apa itu Pak Umar? Data yang ada itu yang profitable tuh bisnis yang modal utama atau yang lain? Untuk desain yang lain itu loh. Ini kan nggak benar nggak Pak? Iya, yang sangat profitable itu herbal Indo Utama. Bayangkan tuh, jadi agen saja bisa makan marketer dia kan. Di akhirnya sih saya Kan, agen kan 40%. Iya betul Jadi 40% tuh. kita kasih 20, marketer itu dikasih 20%, dia masih dapat 25%. Wah, Masya Allah, itu banget. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Pak? Ada ini. Ini membangun tim bagaimana? Apakah yang bergerak di tim herbal mesti tahu tentang herbal atau bagaimana? Atau Bapak punya kualifikasi terkait tim yang mau gabung? Ini harus tahu nggak atau speknya gimana ya? Kalau di tim saya itu udah kamu tidak usah ngerti herbal, udah bisa jualan herbal. Gimana caranya? Caranya kita punya admin herbata. Kita punya admin yang hebat, yang fast respon, yang wajib tahu. Jadi Pak, misalnya si A mau jualan herbal, dan tinggal posting di WhatsApp, Instagram atau yang media lain. Dan tanya berapa harganya? Sekian. Dia tinggal nulisin ke admin tuh, ke grup. Admin fast respon jawab sekian. Ini untuk herbal, misalnya, waduh saya sakit perut sebelah kiri, kencing susah, itu apa ya? Tanya aja ke grup. Udah kamu nggak usah tahu, kamu tidak usah tahu. Penting ada admin yang siap jawab. Sudah bisa bikin tim. Tapi kalau awal-awal ya saya sendiri yang jawab. Kalau masih kempang-kempis seperti itu, udah jadi admin sendiri yang timnya tidak harus ngerti herbal. Atau misalnya untuk tim toko, ya karena kita masih
masih tradisional ya, belum Iya, pakai iya. ilmu manajemen. Kita tidak punya kualifikasi khusus, harus lulusan farmasi, lulusan S1, belum punya itu. Nah, yang jelas mungkin ada memang orang khusus yang memang nanti tugasnya memang memberikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Pak Umar. Betul ya, Apakah tentang harga, tentang produk murid dan segala macamnya. semuanya. Seperti Minta gambar, ini gambar produk ini ada ya? Misalnya dari jawab, oh ini kasih, misalnya wasir, ini ada konsumen saya nih, ada nggak untuk ambilnya? Oh, ada, daun ungu. Bawah nanya lagi, ada untuk wasir nggak? Jadi yang tadi udah nanya wasir, bawahnya nanya ambilnya lagi. Karena memang kita tidak punya kualifikasi khusus, yang penting kamu mau, yakin, dah bisa jalan. dibantu tadi Pak Umar. Dibantu admin, ada kita punya admin hebat yang Masya Allah. fast respon dan jawabannya tepat. Oke. Dan kerjanya cuma itu doang ya Pak Umar ya. Itu saja. Dia sudah paham ya kalau yang admin ini tentang herbal dan tentang produk Iya. udah hafal semuanya. Iya, sebelumnya saya. Oh. Jadi ya sebelum ada admin itu, Semua Saya. udah Pak Umar semua ya. iya. Tapi kan sampai sekarang saya masih bantu juga karena di grup yang sama. Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi yang mau bangun tim nggak apa-apa, mulai saja. Mulai saja. saja. Masya Allah. Nanti kalau itu bisa sambil jalan ya, sambil Iya. jalan lama tahu juga. Sambil jalan. Masya Allah. Ini saya mau tanya, tapi tadi udah di spill sedikit sih. Bagaimana dengan gempuran online nih sekarang nih? Kan ada Shopee, ada TikTok, ada Instagram. Ini apakah sudah memanfaatkan ke situ di Ibnu Karya banget? Iya, kita baru masuk tuh ke situ. Makanya kan baru masuk ke situ. Baru masuk ke dunia marketplace lah. Ya masih dikit banget yang kontribusinya ke kita, tapi itu istilahnya kita akan gas terus. Masya Allah. Terus pengaruhnya sama omset tidak begitu. Saya rasa tidak begitulah kalau di Sulawesi, karena ya kita bangun trust. Yang kita jual produk asli itu. Mau beli produk asli itu di Mibaria. Kenapa misalnya teman-teman di Jawa kayak pada ngeluh apa namanya, oh selalu dibandingin sama Shopee. Ini saya jual di sini 10.000, di Shopee 6.000. Ya, saya jawab ini barang asli, tempat kita asli. Kalau ini asli tidak, saya tidak tahu itu menjual asli atau bukan. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kita bangun itu. Jadi sejauh ini alhamdulillah tidak terpengaruh dengan itu. Masya Allah. Ini yang menarik banget. Nah, beliau prasetya juga banget. Lagi-lagi karena kita kan komoditinya kan solusi kesehatan banget. Beda dengan kalau kemudian beli baju dan segala macamnya bisa dipending dulu. Nah ini dia. Nah, kalau beli di Jawa, Iya. berapa 2 pekan ya Pak Umar baru datang. Iya. Karena saya bikinnya sekarang bangga tuh. Nah ini offline. Nah, datang udah sembuh. Udah sembuh. Iya, dia punya stok kali Pak. Iya, Masya Allah. Tentang stok tadi. Nanti offline pun tuh Masya Allah, karena kita komoditinya obat banget. Dan offline masih prospek Pak, masih prospek. Masya Allah. Makanya saya pikir ya kalau ada kemudahan dan insya Allah Sulawesi Tenggara kita bangun titiknya semua. Kalau tapi ya masih tetap perlu belajar lagi saya ini. Amin. Belum. Iya, saya. Enggak kerasa baik, udah hampir jam 11. Masya Allah. Lanjut saja kenapa kita baik. Ada yang tanya mungkin 1-2 lagi Pak ya, teman-teman. Iya, kalau ada yang mau bertanya satu pertanyaan lagi aja ya, kita sudah hampir jam 11 ini kayaknya. Kalau sesi spesial kayak gini harusnya mungkin 2 jam sih Pak. Iya, Masya Allah ini luar biasa. Boleh teman-teman, on camera juga boleh ya Pak ya. Siap. Silakan digunakan kesempatan nih teman-teman. Kalau ada yang mau tanya. Ini langka ini kesempatan ini. Masya Allah. Terus dalam bisnis saya itu loyalitas itu penting. Loyalitas itu penting. Saya sampai sekarang tuh masih order produk walaupun misalnya saya rasa saya bisa dapat tempat lain lebih murah. Iya betul. Tapi dulu waktu saya masih di bawah, Ngawalinya iya. ya dia sering ngasih utang. Udahlah nggak apa-apa, saya kasih bagi untung walaupun dia Masya lebih Allah. mahal, saya beli itu. Oh ya loyalitas pada Belinya ke
suppliernya. Itu ya, masya Allah. Atau misalnya ada yang nawarin, ada produk ini loh, diskonnya besar, 60%. Sudah ada produk saya kayak gitu di Hiu, tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang. Jadi kalau yang kapsul-kapsul kan baru dia Iya betul. kebanyakan produk Hiu. Hmm. Yang tambahan-tambahan yang susu, yang berbaris, kan, Iya. para viral. Itu loyalitas itu penting. Sehingga ya saya menguntungkan juga. Iya. Mungkin saya pikir lah, kita sampai sekarang walaupun omsetnya kecil di Hiu, ya kita tapi perhatikan tuh sama Hiu. Masya Allah. Dan jarang-jarang ada produsen yang kita bisa sampai lihat dapurnya tuh. Kan, ini gimana nih? Ternyata mesinnya canggih. Iya. Ternyata punya kebun herbal sendiri kan jarang tuh yang Iya. Nggak yang semua seperti open itu. ya. Iya. Ini ada pertanyaan kita ini satu lagi ini ya. Kalau boleh tahu marketernya dari mahasiswa atau ibu rumah tangga atau yang lain Pak, dan bagaimana cara mengajak mereka gabung? Wah ini. Marketernya itu semua kalangan yang punya HP. Semua kalian yang punya HP. Jadi dari mahasiswa, mahasiswi, bapak-bapak, ibu-ibu, PNS, pegawai, bahkan pegawai bank juga ada. Masya Allah. Ada. Karena kan logika yang saya pakai itu sederhana, Pak. HP mini mahal-mahal lah. Kamu beli HP minimal misalnya 2 juta. Ya jangan lagi lah dia mengurangi penghasilanmu. Minimal HP-mu itu menghasilkan pulsanya sendiri. Masya Iya. Allah. Minimal HP menghasilkan pulsanya sendiri. Syukur-syukur HP-mu bisa ngasilin pulsa beserta HP-nya lagi. Nah, logika sederhana gitu. Jadi tidak muluk-muluk. Iya, Masya Allah. Minimal dia menghasilkan HP sendiri, menghasilkan pulsa sendiri lah. Oke, menarik ya. Ya, ini sudah jam 11 Pak Umar. Terima kasih atas waktu dan sisi sharingnya. Ini closing statement, minta tolong untuk mengawali atau buka toko, minta tips yang baru mengawali atau membuka toko ini sebagai closing statement Pak. Oh iya. Ini tipsnya apa ini yang buat mau membuka toko ini? Tipsnya yang pertama yakin bahwa rezeki itu kan berapa persen, berapa ya dari Perdagangan. paling besar itu di perdagangan. Kedua, cari mitra yang bagus. Misalnya Herbal Indah Utama, kalau yang lain ya sembako yang lain terserah lah. Yang ketiga, cari tempat yang strategis. Terus terbuka sama masukan-masukan, terbuka sama teknologi. Shopee atau AI itu manfaatkan. Kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Masya Allah, luar biasa. Ini terima kasih Pak Umar atas waktunya, sharingnya. Kemudian next time ya, entah tahun 2027 atau kapan bisa kita bersuara lagi, kita sharing bareng lagi di live Zoom ini. Baik, ada pertanyaan? Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live Zoom kita dari awal sampai akhir, sudah berpartisipasi, bertanya dan mengikuti kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insyaallah kita berjumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.